Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Alisari dengan NPM A1L081034 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai gangguan mental akibat zat adiktif. Nah, gangguan mental akibat zat adiktif ini terbagi menjadi dua, yaitu gangguan pengguna zat dan gangguan akibat terinduksi zat, di mana gangguan-gangguan ini terbagi atas tiga golongan, yaitu golongan ringan, golongan sedang, dan golongan berat, di mana golongan-golongan tersebut digolongkan berdasarkan gejala yang timbul pada si penderita atau si penyalahguna zat adiktif. Nah, ada banyak latar belakang yang membuat seseorang menjadi penyalahguna zat psikoaktif atau zat adiktif. Nah, adapun faktor-faktor atau latar belakang yang melatari belakang individu melakukan tersebut, diantaranya karena yang pertama, faktor individu, yang kedua, faktor dari lingkungan, dan yang ketiga karena tersedianya zat adiktif atau zat psikoaktif. Nah, faktor individu terjadi karena beberapa hal, diantaranya individu yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan rasa ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Ini dapat menyebabkan seseorang terdeteksi dapat melakukan penyalahgunaan zat adiktif atau zat psikoaktif. Selanjutnya karena tidak bisa menolak ajakan teman atau tidak punya pendirian yang kuat pada dirinya sendiri. Juga karena sikap atau sifat yang pemberontak dari individu. Juga biasanya individu yang memiliki low self esteem atau penghargaan terhadap dirinya yang rendah, dan juga self confidence yang rendah dapat membuat seorang dapat menjadi penyalahguna zat adiktif atau zat psikoaktif. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Beberapa hal yang menyebabkan orang atau lingkungan menyebabkan orang menjadi penyalahguna zat adiktif, diantaranya karena biasanya hubungan antara anak dan orang tua yang tidak baik, atau apalagi komunikasi antara anak dan orang tua yang sangat kurang dapat menyebabkan anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat adiktif ini. Selanjutnya itu teman, di mana lingkungan atau teman sangat-sangat mempengaruhi individu menjadi penyalahguna zat adiktif ini. Apabila seorang individu terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik, apalagi lingkungan penyalahguna, biasanya individu tersebut cenderung akan lebih mudah menjadi penyalahguna zat adiktif. Selanjutnya karena lingkungan sekolah yang kurang tegas. Dan yang terakhir, latar belakang yang membuat seseorang menjadi penyalahguna narkoba adalah tersedianya zat psikoaktif yang tersebar luas di masyarakat dan sangat mudah untuk didapatkan oleh anak-anak tentunya. Nah, adapun tanda-tanda atau tanda-tanda dugaan seseorang sebagai penyalahguna zat adiktif, diantaranya biasanya mereka bertingkah laku ganjil, seperti ketika mendapatkan kontak mata, mereka cenderung akan melepaskan kontak mata kepada orang lain. Selanjutnya, egosentris yang sangat besar, di mana individu tersebut cenderung selalu memandang sesuatu hal hanya dari sudut pandang dirinya sendiri dan tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Selanjutnya, tidak memiliki konsentrasi atau prestasi belajar yang sangat rendah. Selanjutnya, mood swing atau perubahan mood yang berubah-ubah. Dan biasanya individu yang sudah terdeteksi penyalahgunaan zat adiktif memiliki kualitas diri yang rendah dari kemampuan sesungguhnya yang dia miliki, dan barang-barang pribadi juga cenderung hilang tanpa penjelasan yang masuk akal. Dan yang terakhir, biasanya orang-orang yang sudah terdeteksi dengan zat adiktif seringkali mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki.
dampak kesehatan mental terhadap pengguna zat adiktif atau zat psikoaktif. Di antaranya, pada pecandu alkohol, biasanya akan mengalami halusinasi, ilusi, dan gangguan memori pada otak. Selanjutnya, pada pecandu opioid cenderung akan mengalami gangguan pada perhatian atau memori, juga akan mengalami kecemasan. Sedangkan pada pecandu amfetamin biasanya akan mengalami dampak seperti depresi, ansietas, penurunan energi, kelelahan, kekurangan minat terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya pada pecandu ganja biasanya akan berdampak pada psikologisnya berupa perilaku agresi, gugup, sulit tidur atau insomnia, cemas, dan akan mengalami gangguan mood depresi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.